Hipnosis itu merupakan sebuah terminologi yang berasal dari Yunani yang memiliki arti dewa tidur. Akan tetapi di Indonesia sendiri, hipnotis atau sering dikenal dengan istilah gendam itu merupakan sebuah metode yang digunakan oleh orang-orang yang memiliki niatan buruk untuk mempengaruhi korbannya, sehingga orang itu bisa dipengaruhi secara alam bawah sadar untuk mengikuti kemauan yang diinginkan oleh si penghipnotis ini. Bagaimana cara kita supaya terhindar dari hipnotis ini? Kita akan gali lebih dalam di channel Intro Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinkronisasi dan harmoni diri dan harmoni semesta. Ketemu lagi dengan saya di channel Intro Soul. Seperti pembukaan saya tadi, kenapa saya menyinggung masalah hipnotis atau gendam? Ini semua berawal dari keresahan yang saya alami, yang kawan-kawan saya alami, dan yang keluarga saya alami akan isu yang saat ini sangat merebak terkait masalah kasus penculikan anak. Metode si penculik ini salah satu yang dipakai dengan menggunakan metode hipnotis atau gendam. Pada awalnya isu ini saya anggap hanya sekedar isu-isu semata di mana berkaitan mendekati tahun politik, tetapi keresahan itu semakin muncul ketika kasus penculikan ini terjadi di daerah sekitar tempat saya tinggal. Saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara kita supaya terhindar dari metode hipnotis atau gendam ini sendiri. Hipnotis atau gendam itu pada dasarnya metode yang digunakan dengan cara mempengaruhi alam bawah sadar seseorang sehingga dia bisa mendelivery dan mempengaruhi alam bawah sadar orang itu supaya mengikuti dan menuruti apa yang diinginkan oleh si pelaku. Cara mempengaruhi alam bawah sadar seseorang ini pun dia lakukan dengan berbagai cara, dengan menepuk pundak, dengan mengajak berbicara, sehingga tujuannya adalah mereka ingin melihat respon dari si calon korban ini, apakah dia mudah untuk dipengaruhi atau tidak. Nah, dengan mengetahui cara-cara yang digunakan oleh pelaku-pelaku gendam ini, kita bisa mengambil solusi. Salah satu yang pertama adalah kita harus selalu waspada ketika kita berada di luar. Jadi kita juga ajarkan anak-anak kita supaya mereka selalu waspada ketika berada di lingkungan luar, supaya mereka tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Karena ketika dia selalu waspada, maka otak dia, kesadaran dia akan selalu berpikir kritis dan akhirnya dia tidak akan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Kemudian cara yang kedua, karena yang digunakan oleh pelaku adalah dengan cara mengajak berbicara supaya kita akhirnya bisa berpikiran ke sana ke sini dan mudah dipengaruhi, maka kita harus bisa bersikap kritis dan kita harus berani mengambil sikap tegas. Artinya kita tolak ajakan bicara orang itu kalau kita rasa kita tidak kenal dengan orang itu. Ini kita harus ajarkan ke anak-anak kita juga ketika mereka bertemu dengan orang lain yang mengajak mereka berbicara atau mengiming-imingi mereka uang atau hadiah, supaya mereka bisa sibuk atau berpura-pura menelpon kita atau dia berlari. Nah, karena dengan begitu si pelaku ini dia tidak akan bisa memiliki celah untuk mempengaruhi alam bawah sadarnya. Nah, yang ketiga yang pasti, karena kita merupakan orang yang memiliki agama, kita juga harus selalu berzikir, kita harus selalu mengingat Sang Pencipta kita sehingga kita selalu terlindungi. Karena metode gendam atau hipnotis itu berkaitan dengan alam pikiran dan alam bawah sadar seseorang. Jadi ketika kita memiliki benteng bahwa kita atau anak-anak kita tidak akan bisa dipengaruhi oleh gendam ini, maka metode gendam ini tidak akan bisa masuk dan tidak akan pernah bisa mempengaruhi kita. Dan bagi kawan-kawan yang berlatih masalah keilmuan bioenergi ataupun keilmuan tenaga dalam dan yang lainnya, kawan-kawan bisa membentengi atau memagari keluarga maupun anaknya dengan kapasitas energinya, sehingga energi kita itu bisa melingkupi anak kita maupun saudara-saudara kita, dan ketika ada gangguan dari luar yang bersifat negatif, kita akan kerasa dan kita bisa membentengi supaya mereka tidak terpengaruh oleh metode gendam ini. Demikian tips dan trik
yang bisa kami bagi buat kawan-kawan semua. Harapannya kejahatan, dendam maupun penculikan anak ini bisa segera menghilang. Dan yang pasti dengan dibuatnya konten ini bukan maksud saya atau maksud kami untuk membuat kawan-kawan maupun masyarakat di sana menjadi resah, tetapi harapannya ini bisa menjadi sebuah metode kita untuk selalu waspada, sebuah cara kita untuk selalu mengingatkan anak-anak kita supaya anak saya, anak teman-teman semua yang ada di luar sana bisa terlindungi dan tidak menjadi korban. Terima kasih. Salam sinkronisasi dan harmoni, harmoni diri dan harmoni semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.